Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetap semangat, tetap terus bergairah ya di dalam Tuhan. Jumpa lagi hari ini dengan video saya yang saya beri judul atau tema melihat balok di mata orang lain, saudara-saudara ya. Ini ada Alkisah nih di satu desa yang jauh di sana. Ada seorang kakek nenek ya, pembuat mentega, saudara-saudaraku ya. Kalau mentega ini sudah jadi, si kakek ini akan pergi ke kota untuk menjualnya. Kemudian kakek ini akan tukar untuk kebutuhan mereka sehari-hari ya. Nah, istrinya membuat mentega seperti itu dalam bentuk bulat, saudara-saudaraku. Beratnya 1 kilo ya. Nah, pada saat setiap kali sudah jadi, kakek akan pergi ke kota jual ya, ke satu toko, hanya satu toko langganan yang biasa dia jual itu mentega. Kemudian hasil penjualan mentega itu dia beli kebutuhannya untuk rumah tangganya, kemudian dia pulang. Satu kali milik toko ini merasa pengen tahu, saudara-saudara ya, mulai dia curiga, kok ini mentega bener nggak sih 1 kilo gitu ya. Nah, waktu dia timbang ternyata hanya 900 gram, saudara, nggak ada 1 kilo ya. Wah, rasanya dia gemes rasanya, kesel dan marah. Jadi selama ini dia ditipu oleh kakek itu ya, yang padahal sudah jadi langganan, udah sekian lama, sudah sekian tahun. Ternyata dia bohongin aku, katanya begitu ya. Nah, berapa banyak sekarang ini udah kalau dihitung-hitung tuh udah berapa banyak kerugian ya hasil penipuan si kakek itu. Dalam hatinya terus gembremet sampai satu hari si kakek ini datang lagi ya, bawa menteganya untuk dijual kepada yang punya toko itu. Saudara, pas tuh yang si bos toko ini ngelihat si kakek, waduh, rasanya timbul lagi marahnya, keselnya, jengkelnya. Kamu nih ya, sambil dengan suara keras, sudah nipu saya ini berapa lama kamu nipu saya? Kamu jual bilang menteganya 1 kilo, ternyata hanya 900 gram. Gitu ya. Ternyata si penjual toko itu dalam keadaan geram, saudara-saudara. Nah, si kakek ini ya, sekalipun dia miskin ya, dia merasa dia nggak pernah menipu. Sedih hatinya dikata penipu, curang, ngebohongin. Dia langsung tertunduk kepalanya dengan kerasan sedih. Kemudian dia bilang seperti ini, Bapak, katanya, kami ini orang miskin. Kami nggak punya timbangan, ya, nggak punya timbangan di rumah. Kami beli gula di toko ini, ya, seberat 1 kilo. Nah, saya pakailah menjadi timbangan untuk nimbang si mentega, ya. Jadi timbangan untuk mentega ini. Kemudian yang punya toko itu langsung bengok. Saudaraku. Matius 7 ayat 1 sampai 5 berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimin. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimin, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Yang ayat 4, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara, ayat emasnya, ayat 5, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu." Saudaraku, kadangkala Yesus memakai humor untuk menyampaikan kebenaran, ya. Renungkan. Nah, renungkanlah hal serius yang terdapat dalam gambaran nih, seperti humor di dalam Alkitab ini, ya, bacaan Alkitab ini. Yesus berkata bahwa para pemimpin agama itu seperti orang yang memiliki balok besar di matanya. Namun dia menawarkan diri untuk menyingkirkan selumbar kecil di mata saudaranya. Konyol nggak? Ya, rasanya geli sekali ya. Konyol bener orang ini ya. Nah, kita juga seringkali seperti itu, saudara-saudaraku, ya.
sulit untuk melihat kesalahan diri sendiri. Tapi mudah banget gitu loh, melihat kesalahan orang lain yang ternyata cuma kecil. Ya. Sepertinya kita punya dua tongkat, saudara-saudara. Dua tongkat pengukur yang berbeda. Ya. Satu untuk diri sendiri, satu untuk orang lain. Ya. Kita selalu memiliki pasangan istilah nih. Kalau orang lain marah, ya kita bilang orang itu pemarah. Orang itu mudah marah, ya, tukang marah-marah. Tapi kalau kita yang marah, kita bilang aku marah pada tempatnya, gitu ya. Bisa berkelit, saudara, ya. Kita bilang orang lain kikir, pelit, pedit, hitung-hitungan. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita yang berbuat seperti itu, kita bilang apa? Pola hidup sederhana, harus hemat, ya. Kita senang menimpakan kesalahan kepada orang lain, senang nyalahin orang. Padahal kitalah yang bersalah. Kita tutupin kesalahan kita, malu dong ketahuan. Jadi kita mengkambing hitamkan orang lain, ya. Nah, sifat yang seperti ini nih yang harus kita buang, ya. Walaupun sifat ini diturunin nih oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Nyalahin Adam, nyalahin Hawa, Hawa nyalahin Adam. Hawa nyalahin ular. Ya, salah-salahan bisa. Hal sedikit salahin, tutupin kelemahan kita. Tahu dong kebohongan kita. Tahu dong kecurangan kita. Kita tutupin. Karena saudara-saudaraku, hari ini marilah saudara-saudaraku, kita koreksi diri kita nih. Saat ini periksa dengan hati-hati. Apakah kita masih punya suka kritik orang, mengkambing hitamkan orang, salahin orang, nuduh orang, menghakimi orang? Sikap ini tidak hanya membutakan kita terhadap kesalahan diri sendiri, tapi juga bisa bumerang bagi diri kita sendiri. Karena itu saudara, ayo berubah. Ya, berubahlah. Pembaruan budi terjadilah setiap hari. Terus berubah. Mulai. Stop. Mulai. Diam. Stop. Kunci mulut kita untuk hal-hal yang negatif. Sekalipun itu untuk menutupi kesalahan kita, lebih baik sorry, maaf, daripada terus tidak ada kesejahteraan di dalam hati kita karena kebohongan-kebohongan kita, karena perbuatan-perbuatan kita, karena apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, hari ini kita boleh dengar, biarlah semua ini boleh menjadi pencerahan untuk kita. Semoga tercerahkan apa yang selama ini kita tutup-tutupin, terbuka. Kita buka-bukaan di hadapan Tuhan dan kita mau belajar untuk benar-benar bertobat. Selamat berubah.